Kita jumpa kembali dalam program televisi Yefta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Marolop Simanulang dari Batam, Indonesia, akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang dalam volume yang ke-15 ini. Saya percaya bahwa para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini sudah sangat merindukan program ini. Sebab saya percaya bahwa program ini adalah ditentukan oleh Tuhan untuk memberkati Anda. Anda adalah orang yang terbaik dari antara orang yang terbaik, teristimewa dari antara orang yang teristimewa di muka bumi ini. Sehingga Anda mempunyai waktu untuk mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini. Adapun pada saat ini, sebagaimana biasanya selalu saya menyampaikan kepada para pemirsa, berita yang paling hebat di alam semesta ini adalah berita ini. Demikian, bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwasanya kasih-Nya bagi orang-orang yang berdosa, kesembuhannya bagi orang-orang yang sakit, keselamatan bagi jiwa yang terhilang. Dia menyatakan seperti ini, walaupun dosamu merah seperti krimiji akan putih seperti salju jikalau engkau mau datang bertobat kepada aku. Jadi setiap orang yang berdosa, kalau mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus bertobat, maka Dia mengampuni sempurna. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, apa itu? Marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Dia undang datang setiap orang yang punya masalah, asal percaya, maka Tuhan Yesus memberi jawaban bagi hidupnya. Yang terakhir apa itu? Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka semua orang-orang yang sakit, yang menurut dokter tidak ada harapan, namun apabila percaya bagi Yesus, akan memberikan kesembuhan bagi orang yang percaya itu dan tidak akan dipermalukan. Maka pada hari ini adalah berita yang paling hebat di alam semesta, dan saya tidak pernah merasa bosan menyampaikan ini kepada pemirsa. Sebab apabila nama Yesus ditinggikan di muka bumi ini, di alam semesta, maka akan terjadi banyak hal mukjizat kita alami, kita saksikan di dalam hidup ini. Para pemirsa yang mengikuti televisi Yefta Blessing Center yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada pada saat ini, bahwa hari ini tema daripada volume yang ke-15 ini adalah rahasia kebahagiaan yang sejati, hidup yang berkelimpahan. Arti hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang berkecukupan. Arti hidup yang berkecukupan adalah bahagia, dalam roh bahagia, dalam jiwa bahagia, dalam jasmaniah bahagia, secara materi bahagia. Dan hari ini kelimpahan itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Sebab kutuk-kutuk itu yang dibuat oleh iblis itu telah dihancurkan di atas kayu salib oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya. Makanya dalam Yohanes pasal yang 10 ayat 10 dia berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya semua orang yang percaya mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Artinya, intinya adalah orang berbahagia, dalam roh dia berbahagia, dalam jiwa pemikiran dia berbahagia, dalam jasmania tubuh bahagia, secara materi bahagia alias cukup. Dalam sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu, istri saya melayani sebuah keluarga kecil, mengontrak, dan hidup mereka pas-pasan saja makan dan minum. Tuhan Yesus memerintahkan kepada istri saya ini untuk bersaksi, menyampaikan berita Tuhan. Demikian beritanya, disampaikan begini, kalian suami istri, kata Tuhan Yesus, apabila tetap punya iman yang baik, menabur dengan baik, dan bekerja keras dengan baik, maka perhatikan, suatu saat kalian suami istri yang sederhana ini akan lebih kaya dari semua saudara-saudaramu yang lain. Sekarang mereka memiliki hotel A sampai Z, tetapi suatu saat Tuhan Yesus akan mengangkat engkau lebih tinggi daripada mereka. Ketika berita kelimpahan ini disampaikan kepada suami istri yang sederhana ini, mereka bengong dan tidak percaya sebenarnya secara manusia, sebab mereka ini luntang-lantung seperti kampret yang tidak jelas. Namun puji Tuhan, 20 tahun kemudian
Beberapa waktu yang lalu kami menginap di hotelnya, dan ternyata dia punya hotel yang bagus di negeri timur sana. Dia lebih kaya dari semua saudaranya, mobilnya terbaik, tanahnya luas, dan lain sebagainya. Singkat ceritanya, keluarga ini mendapat kelimpahan dari Tuhan. Mengapa? 3 hal yang mereka lakukan dalam hidup ini seperti pesan Tuhan. Pertama, imannya harus sungguh-sungguh, pertobatannya harus sungguh-sungguh, hidup benar, memanajemen kehidupan ini dengan baik. Dan nomor 2, apa itu di sana? Mereka menabur dengan baik. Apa yang sepantasnya mereka buat Tuhan, mereka berikan. Persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sulung, persembahan khusus, dan lain-lain sebagainya. Mereka lakukan. Usaha kecil-kecilan lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi kontraktor, mempunyai hotel, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka juga adalah orang yang kerja keras, tidak malas, mereka rajin, mereka bertekun. Mengapa? Demikianlah sepantasnya, seharusnya anak-anak Tuhan adalah orang-orang pejuang dan pekerja keras. Sama seperti Yesus adalah pekerja keras, siang dan malam tidak letih dan lelah memberitakan Injil. Keluarga yang sederhana ini menikmati hidup yang kelimpahan. Mungkin pemirsa berkata kepada saya, Bapak Pendeta Joy, kan tentu semua orang tidak harus semua konglomerat, tidak semua presiden, anggota DPR, dan lain sebagainya. Betul. Setiap orang sudah punya takaran masing-masing. Pengusaha sederhana, tingkat menengah, tingkat atas. Masing-masing Anda sudah punya takaran ukuran. Namun ada kata yang sangat luar biasa, cukup, puas, itulah kelimpahan. Kata kelimpahan, cukup, puas. Lalu kemudian kurang lebih juga 17 tahun yang lalu kami melayani suami istri yang sederhana, kerjanya sederhana, hanya menjahit saja. Berita Tuhan atau pesan nubuatan Tuhan disampaikan kepada keluarga ini, suatu saat kau akan mempunyai perusahaan garmen, menjual baju-baju yang bagus, dan engkau akan menjadi kaya raya. Asal imanmu sungguh-sungguh, pertobatanmu sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan nomor 2 disampaikan apa itu? Engkau dalam hidup ini harus menabur dengan baik. Apa yang menjadi bagianmu lakukan, menjadi hak Tuhan berikan. Bekerja keras. Suami istri ini bangun jam 4 pagi, pergi berjualan, membuka kios. Lalu kemudian setiap hari, puluhan tahun kerja keras setiap hari. Dan digenapi janji Tuhan kelimpahan itu. Rumah yang terbaik, mobil yang terbaik, semua yang terbaik mereka terima. Kenapa? Janji kelimpahan Tuhan ada, bagian kita ada. Yang jadi masalah dalam kehidupan ini adalah bagian kita tidak kita lakukan, namun bagian Tuhan dilakukan. Itu namanya seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Artinya keluarga yang kami layani ini mengalami kelimpahan luar biasa. Ingat, kata kelimpahan sesuai dengan porsi masing-masing, sebagaimana Anda apa adanya di hadapan Tuhan. Para pemirsa televisi Yefta Blessing Center dimanapun Anda berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hidup ini kata Alkitab serong. Kata serong itu menggagahi. Kata menggagahi itu adalah mendapatkan apa yang menjadi seharusnya milik kita, yang telah diambil oleh iblis, oleh kutuk-kutuk dosa, yang telah dijual oleh Adam dan Hawa dahulu ketika mereka berdosa. Namun Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu telah menebus, telah membeli, telah mengambil, telah membawa hak itu kepada kita semua dengan sempurna. Maka disampaikan seperti ini, apa yang kau ikat di muka bumi akan terikat di surga. Apa yang kau ikat di muka bumi, jadilah sebagaimana imanmu. Bila engkau menuruti hukum-hukumnya Tuhan, bila engkau mentaati hukum-hukumnya Tuhan, maka kelimpahan yang dari Tuhan itu menjadi milikmu. Yang terbaik dari antara yang terbaik itu menjadi milikmu. Namun catat dengan baik, ada bagianmu, ada bagian Tuhan. 2 keluarga yang dilayani oleh tim saya itu adalah orang-orang yang punya iman yang pertama. Dan nomor 2, menabur dengan benar. Nomor 3, bagaimana? Bekerja keras, berjuang sungguh-sungguh. Kata Tuhan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Para pemirsa televisi Yefta Blessing Center yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di akhir program ini saya mau menyampaikan kepada Anda dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat 2, Tuhan punya kerinduan dalam hidup kita supaya semuanya baik-baik saja. Rohaninya baik-baik saja. Kalau mati pasti mati masuk surga, itu rohaninya.
Jiwanya tenang, pikirannya tenang, baik-baik saja. Jasmani sehat, baik-baik saja. Terakhir, materi, fasilitas, baik-baik saja. Kehendak Tuhan Yesus yang dari surga, engkau mengalami kelimpahan roh, kelimpahan jiwa, kelimpahan jasmania. Terakhir, materi. Semua orang-orang di muka bumi ini kerja keras, studi dan lain sebagainya mendapatkan ini. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau tidak menjadi ekor, melainkan menjadi kepala. Catat, namun engkau harus mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. Bila engkau mengikuti hukum-hukumnya Tuhan, 3 hal tadi saya ulang. Imanmu sungguh-sungguh. Nomor 2 apa itu? Menabur dengan baik. Terakhir apa itu? Bekerja keras. Maka Tuhan akan memberkati apa yang ada di tangan kita. Di akhir program ini, saya akan berdoa bagi Anda yang teristimewa untuk diselamatkan jiwamu, untuk diselamatkan. Engkau tidak mengerti kalau engkau mati kemana. Hari ini akan saya berdoa, ikuti doa saya yang sederhana ini. Demikian, katakan demikian dengan hormat. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa-dosa saya, ampunilah semua dosa-dosa saya. Dan oleh kuasa darahmu, semuanya telah menebus dosa saya. Tuhan Yesus, saya mengundang engkau. Masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Suatu saat saya meninggal, saya pasti mati masuk surga. Suatu saat saya meninggal, saya pasti mati masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah lahir baru. Amin, amin. Selamat bagi Anda. Alkitab berkata, satu orang yang berdosa di muka bumi ini diselamatkan, ribuan malaikat Tuhan bersuka cita. Berita yang paling hebat, dan tidak ada berita yang lebih hebat daripada itu. Di akhir program ini saya akan berdoa bagi Anda yang sakit, membutuhkan mujizat di bisnis, keluarga, studi, kesehatan, dan lain-lain. Angkat tangan kanan seperti ini, taruh tangan kiri di dada. Saya akan berdoa sebagai hamba Tuhan Yesus. Saya akan berdoa, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang sakit sembuhkan, yang bermasalah keuangan, ekonomi, bisnis, studi, pribadi, hal-hal lain yang tidak dapat disebutkan, jamah beri solusi, jawaban mujizat. Dalam nama Yesus terima mujizat, dalam nama Yesus. Amin. Selamat bagi Anda. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Itulah resep Alkitab yang terbaik. Akhirnya, saya Pendeta Joy Marolok Manulang dari Batam, Indonesia, menyampaikan kepada Anda, sampai jumpa di masa yang akan datang, program yang sama. Tuhan Yesus memberkati.